Oke, udah. Wow, Oke, luar udah. biasa, sangat speechless. Boleh teman-teman kasih reactionnya buat Ketua BEM tercantik kita. Ya ampun, keren banget ya, udah Ketua BEM, hiburan, udahlah. Semua acara-acara BEM udah nggak usah susah-susah lagi ya cari artis, sudah punya artis luar biasa. Terima kasih Lulu. Femnight masih ada di Fema kan? Femnight. Masih Kak, masih ada Fem Night walaupun online juga kita tetap ada ya. Bahkan terharu ya tahun lalu tuh Fem Night kita, aku juga nonton kan Fem Night sampai nangis Kak karena kita kan yang tadinya udah seru-seru offline Kak tiba-tiba online tuh sangat luar biasa ya teman-teman, apalagi angkatan aku ya yang tiba-tiba sekarang udah pada lulus aja gitu kan. Sedih sekali. Mungkin ada juga di sini ya beberapa teman aku yang join ya, yang cuma terlihat secara virtual. Oke. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi sharing. Ya, penyampaian materi ini kalau di slide-nya oleh narasumber kedua kita yaitu Kak Fauzi. Sebelumnya aku mau tampilkan dulu di sini ada CV singkat dari Kak Fauzi. Kak Fauzi ya, mohon maaf. Saya juga orang Sunda loh Kak Fauzi. Fauzi, sorry. Jadi agak ketukar-tukar F sama P ya. Oke, baik ini CV-nya Kak Fauzi. Ya, ternyata Kak Fauzi bukan dari orang Sunda ya, Padang Simpuan ternyata. Saya kira dari Sunda loh Kak Fauzi. Orang Batak ya, Kak? Orang Batak Horas ternyata. Medan. Betul, Karena kan Horas. yang agak kan kayak saya Fitriyah tuh pipit gitu. Karena di Sunda kan agak sulit F gitu ya. Jadi P aja. Kirain saya juga ini kan biasanya Fauzi dan Fauzi. Kirain dari Sunda Kak. Ternyata Batak ya. Luar biasa. Saja pipit. Udah banyak yang bilang begitu Sunda. Oh begitu. Oke, saya orang yang kesekian ya. Oke, teman-teman, jadi Kak Fauzi ini merupakan seorang mahasiswa gizi atau alumni gizi ya. GM, mana suaranya? Dede GM. Oke, nah ternyata beliau ini kita lihat langsung ke karirnya ya, karena banyak sekali luar biasa. Nih terakhir ini beliau jadi CHSE auditor, itu semacam ini ya Kak, kayak AMDAL yang gitu-gitu ya Kak, lingkungan ya, audit lingkungan gitu ya Kak, bukan? Lebih ke Kemenparekraf kemarin. Gimana Kak? Clean health, security and environmental. Oke, tetap ke lingkungan ya Kak ya? Berarti nggak linear sama gizi sama sekali ya? Atau ada nih linearnya? Kita lihat nanti ya. Apakah sebenarnya ini juga menerapkan ilmu-ilmu gizi? Mungkin mineral-mineral di dalam lingkungan dicek atau bagaimana gitu ya. Oke, terus kemudian beliau juga sebagai nutrisionis pastinya karena SGZ ya Kak Fauzi. Kemudian ada pernah juga konsultan di NGO. Jadi ini pernah di Sukovindo kan PT perusahaan company, ada juga di NGO itu LSM. Jadi ada dua company yang berbeda bidang ya Kak ya. LSM juga industri gitu. Oke. Baik, langsung saja nih. Sebelumnya nih dari GM FEMA Institut Pertanian Bogor ini ada kontaknya Kak Fauzi kalau mau, atau mungkin Instagram ya Kak Fauzi ya, ada Instagram. Ada nggak Kak? Ada dong. Ada, oke. Di apa nih Kak Instagramnya? Boleh mungkin teman-teman kalau mau bersapa. Nanti di slide saya lebih. Oh ada, oh ya tenang saja teman-teman, sudah ada ternyata disiapkan. Oke. Saya lupa branding nih. Harusnya saya juga branding iya, biar betul. laku ya. Kak Rahmat Ardani juga cukup aktif tahu di Instagram. Saya juga sering menghubungi Kak Dani ya, luar biasa aktif juga di Instagram walaupun sibuk ya. Gitu. Di Rahmat Ardani ya Kak Dani ya Instagramnya. Pokoknya cari aja, saya juga dulu nggak dikasih tahu Instagramnya tapi saya kepo terus langsung ketemu ternyata. Oke, baik. Langsung saja kepada Kak Fauzi, saya persilahkan untuk menyampaikan sharing malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini saya yang share screen nggak ini dari boleh, saya? silakan Kak. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dari FEMA, dan juga tadi ada Pak Alim, Pak Dekan ya, Pak Ujang dan Pak Ardian, juga dari teman-teman CDI IPB. Terima kasih sekali diundang dan diminta untuk berbagi di Skill Buster Chapter FEMA ya. Ya, ini luar biasa kegiatan yang mudah-mudahan sama-sama bisa bermanfaat untuk kita semuanya, baik dari kami yang berbagi juga teman-teman yang mendengarkan, dan khususnya untuk kita di institusi yang membawa nama IPB sendiri gitu ya. Ini menjadi institusi yang besar yang juga
sama-sama ada di pundak kita nantinya gitu. Di pasca kampus nanti seperti disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Alim dan juga Mas Ardani tadi ya, ini luar biasa. Jadi tidak hanya di kampus saja kita nama bawa IPB-nya, tapi akan seumur hidup akan jadi keluarga besar gitu ya. Ini yang jadi penting. Tapi sebelumnya Pipit boleh izinkan saya ya untuk bisa melihat ini wajah teman-teman ini ya, walau sebentar nggak apa-apa, memastikan mereka silakan pada teman-teman. on gitu, memastikan semuanya pada on gitu. Boleh silakan teman-teman, boleh open kameranya. Open kamera. Siapa tahu sedang ini kan letih di malam Jumat seperti ini ya. Oke. Biar terlihat kali saja ya nanti kita bertemu di jalan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan masih pada mendengar ya, walaupun memang ya tadi luar biasa cerita dari Kak Dani ya, 4 tahun, jalan 4 tahun dan next akan terus ya, panjang umur, mudah-mudahan banyak kisah journey karir yang banyak akan diperoleh gitu. Dan saya sebenarnya tidak lebih pintar ataupun tidak lebih cuman lebih dilahirkan lebih awal gitu dan dicetak di IPB lebih awal gitu, sehingga nanti ya mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa sama-sama kita kita optimalkan untuk bisa jadi inspirasi buat kita semua. Saya izin share ya, share screen. Screen saya terlihat nggak? Terlihat Kak. Terlihat. Udah terlihat Kak. Oke. Nah, teman-teman sekalian, adik-adikku yang berbahagia gitu ya. Tadi sudah diawali dari Kak Dani ya, luar biasa menyampaikan bagaimana FEMA in the real life gitu ya, dan bagaimana perjalanan beliau di jenjang karirnya setelah lulus dari IPB. Dan saya juga nanti akan coba melihat bagaimana perspektifnya FEMA itu sendiri hari ini gitu ya. Di tahun 2021, 2010 saya datang ke IPB dari Padang Sidimpuan, itu luar biasa. Banyak hal yang telah berubah gitu kan. Merasakan bagaimana periodisasi 2 rektor berganti gitu ya. Dan ini luar biasa dan ada transformasi yang cukup banyak dan perjalanan karir yang dari lulus IPB sampai sekarang ini luar biasa juga gitu ya. Dan banyaklah kisah-kisah yang mungkin akan saya bagi sedikit nanti di sesi ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung aja nanti ya untuk kita sama-sama optimalkan karena waktunya terbatas, yang disaringkan banyak. Yang mau disaringkan banyak gitu karena saya mencoba untuk mereview kehidupan saya 6 tahun ke belakang gitu. Bagaimana dari FEMA, start dari FEMA ketika ada di perkuliahan IPB sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi resume yang sama-sama kita bisa ambil hikmah dan inspirasi bersama. Saya senang sekali tadi Kak Dani sudah membantu saya menjelaskan bagaimana FEMA itu, dan saya tidak akan mengulik itu lagi dan akan saya coba maju kepada problematika yang hari ini kita hadapi sebagai alumni FEMA gitu, dan sebagai calon-calon alumni FEMA lulusan dari FEMA IPB gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sharing yang bermanfaat buat kita. Saya ambil tema build up your life purpose and be ready for impactful life. Kenapa saya ambil ini? Karena sebenarnya journey karir itu tidak hanya menyoal tentang pekerjaan atau job. Bagaimana karir itu sebenarnya, coba kita lihat nanti ya di slide saya berikutnya. Nah ini saya salam kenal buat teman-teman yang belum kenal saya gitu ya. Saya masuk di IPB itu 2010. Nah, itu perjuangan banget, bidik misi belum ada saat itu ya, baru di launching di pertengahan ketika kita udah masuk gitu. Jadi nggak ada seleksi bidik misi itu dari teman-teman yang di daerah gitu, hanya di daerah Jabodetabek ya. Bersyukurlah teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu di awal ketika masuk di IPB, karena bagi anak-anak daerah itu luar biasa gitu kan. Privilege dapat beasiswa itu luar biasa. Bagi kami yang tidak dapat beasiswa, maka tahankanlah hidup di Bogor dengan kondisi yang luar biasa itu. Masih merasakan bagaimana dulu kereta kereta listrik itu masih impet-impitan gitu di kehidupan masyarakat di Bogor gitu. Dan merasakan juga bagaimana
college life yang luar biasa, dan itu juga yang akhirnya membentuk saya menjadi yang seperti hari ini. Dan ini saya akan cerita nanti lebih banyak gitu, bagaimana nanti saya sebenarnya ada beberapa sektor karir yang saya switch gitu ya, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang dan supply and demand gitu. Kalau kita belajar ekonomi dulu, di ekonomi dasar ada supply and demand kan. Maka saya ketika mempelajari karir itu akhirnya melihat saya juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang itu cepat sekali. Digital ini menjadi hal yang menjadi leverage yang luar biasa, daya ungkit yang punya daya ungkit yang luar biasa, dan kita harus menyesuaikan. Teknologi cepat sekali dan manusianya kan tetap sama gitu ya. Jadi kita dimintakan untuk bisa survival. Apalagi saat ini kan jangan kaget ketika melihat data luar biasa di awal pertengahan tahun kemarin 2020 ketika awal kita masuk pandemi ini luar biasa, challenge-nya luar biasa, dan ini yang menjadi aware kita masing-masing gitu. Apalagi adik-adik yang lulus di masa-masa pandemi ini gitu kan. Apalagi nanti ketika pasca pandemi ini pun masih challenging. Nanti kita coba lihat. Dan saya melakukan switch karir dari masuk, sebenarnya di saat perkuliahan semester 7 saya sudah bekerja. Gimana kisahnya nanti kita lihat. Selama di kampus sudah bekerja, masuk ke dunia kampus juga nggak kagetan lagi, dan seterusnya menjalani ya meaningful life itu seperti apa. Dan ini yang sebenarnya yang sama-sama diinginkan oleh banyak orang. Gitu. Dan saya juga masih berupaya untuk membuat balancing di dalam menjalankannya. Oke. Nah, kalau ditanya tentang dunia kampus, gitu kan, saya datang ke IPB 2010 lalu dengan perjuangan yang luar biasa karena anak daerah dari Padang Sidimpuan di pesisir barat Sumatera Utara, gitu ya, dan tidak banyak orang yang tahu. Biasanya kalau disebut kota Padang Sidimpuan bilangnya Medan, Sumatera Utara Medan, gitu. Padahal Sumatera Utara itu luar biasa, ada 26 kabupaten kota, gitu. Dan ini menjadi challenge buat kami yang anak-anak daerah, gitu. Sehingga kalau diklarifikasikan, kita buat spesifikasi, gitu kan, kalau di kehidupan kampus itu ya saya ada dua. Ini saya dapat slide-nya ini di tahun 2012, ketika masa saya kuliah, gitu ya. Dan saya bersyukur sekali bertemu dengan mentor yang luar biasa, Pak Arif Satria langsung, gitu ya. Saya bersyukur sekali bertemu beliau dan diajarkan. Di sela-sela waktu beliau saat itu menjadi dekan FEMA, setiap sore beliau mentorship dengan anak-anak di FEMA, gitu ya. Dan yang aktif di organisasi tentunya, gitu ya. Dan punya visi yang sudah dari awal ketika masuk di fakultas dia sudah punya, gitu. Dan Pak Arif membuka itu. Dan saya bersyukur sekali saat itu berkesempatan dari sekian banyak orang yang akhirnya bisa mentorship dengan Pak Arif, nulis newspaper bareng, gitu kan, masukin ke koran-koran atas rekomendasi Pak Arif, gitu kan, mentorship Pak Arif. Itu lumrah kita lakukan dulu, dan ini luar biasa. Dan ya kita lihat ya sekarang menanjak luar biasa karir Pak Rektor, gitu ya, dari dosen itu masuk ke rektor hari ini. Dan saya cukup berbangga sekali menjadi mentornya beliau saat itu di 2012, gitu ya. Dan sampai pasca kampus tuh, dan sampai sekarang alhamdulillah masih silaturahim, tapi tidak intens seperti yang dulu lagi. Nah, jadi yang jelas ketika saya masuk ke kampus IPB 2010, ya tentu sebagai orang daerah kan berharapnya ada visi yang dibawa. Saya harus lebih baik dari keluarga saya, gitu. Saya harus bisa mengubah mindset orang-orang ketika datang ke IPB, ya membawa nama IPB ke daerah itu luar biasa. Gitu. Dan hari ini FYI saya di daerah nih, sekarang di Padang Sidimpuan, gitu kan. Dan sejak pandemi kemarin saya memutuskan balik untuk melihat kondisi sejenak, gitu kan, karena semuanya sudah berubah. Work from home itu sudah di mana-mana, gitu. Dan hari ini memungkinkan buat kita untuk bekerja dari manapun. Dan saya hari ini di kafe, gitu kan, bertemu teman-teman, dan ini luar biasa. Dan alhamdulillah, gitu ya. Tapi jangan ditanya pandeminya di Padang Sidimpuan seperti apa, gitu. Dan di sini relatif masih diperbolehkan untuk keluar malam. Kalau di Jabodetabek kan sudah dilarang, ini sudah digerebek, gitu. Suruh pulang ya. Gitu ya. Jadi
ketika masuk dunia kampus, kata Pak Arief saat itu ada dua tipe mahasiswa itu, kualifikasinya gitu kan. Ada yang di orientasinya aktivis dan ada orientasi kuliah. Tadi kalau Kak Dani cerita bagaimana kita buat set goal ketika awal, nah anak desa ini datang ke IPB itu sudah buat set goal sejak di SMA gitu. Masuk ke dunia kampusnya sudah mempersiapkan ini, dan dilalahnya ketemu dengan orang yang tepat, yaitu Pak Dekan langsung gitu ya. Kalau di tahun pertama kan ada tahap TPB ya. Saya dulu di C2, asrama C2 yang luar biasa itu, kalau nggak ada airnya harus naik ke C1 atau ke Alhuria gitu. Dan ini, jadi perlu kita sadari buat teman-teman yang hari ini di kampus, ada faktor internal yang harus kita capai juga, yang menjadi ya ini sebagai kontrolnya kita gitu ya. Ada misalnya kondisi IPK, yaitu Anda sendiri yang bertanggung jawab gitu ya. Pengalaman aktivis yaitu hanya Anda yang bisa menentukannya gitu. Jadi saya cukup berbangga juga ya, ternyata di FEMA sekarang ini ada Lulu yang menjadi ketua BEM FEMA dan satu-satunya perempuan gitu. Ya ini luar biasa gitu. Dan ini mencari ciri khasnya FEMA sebenarnya. Kalau dulu namanya GMSK, gadis manis santapan kehutanan gitu. Masih ada nggak istilah itu? Karena cukup banyak wanita perempuan di FEMA saat itu. Dan tapi ya ini menjadi ciri khas sendiri untuk Fakultas Ekologi Manusia. Dan kita semuanya dari Fakultas Ekologi Manusia ini kan satu-satunya di Indonesia dan yang terbaik di Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan. Jadi ketika melihat ini, saya coba share ke teman-teman. Pak Arief bisa berperan besar dan mengarahkan kami sebagai mentinya beliau itu saat itu ya, untuk bisa berorientasi aktivis. Kita ada di kuadran 2. Ini yang diharapkan ketika kita berkuliah gitu ya. Orientasi kuliahnya tinggi, ya aktivis gitu, dan mapres gitu. Nah itu kan standarnya di mahasiswa ya. Kalau bisa mahasiswa berprestasi dan juga aktif di organisasi. Dan ini yang dicari, tidak banyak. Tidak banyak orang yang seperti ini bisa balancing perkuliahannya dan juga organisasinya dengan baik untuk develop dirinya sendiri. Nah ini yang perlu kita lihat ya. Nah, dan di sesi-sesi yang lain Pak Arief selalu bilang ada 3 level mahasiswa gitu. Dan saya ada di level 3 tuh saat itu tuh, mengupayakan diri saya untuk di level 3. Student as a calling. Karena bagaimanapun kami dari daerah punya misi gitu. Kita dapat S1 di IPB ya tentu harus kehidupannya harus lebih baik dong. Gitu kan. Derajat keluarga harus naik dong gitu ya. Malu lah gitu kan, udah masuk IPB tapi balik lagi ke kampung, misalnya ada yang drop out. Di tahun pertama misalnya ada standar IPK yang disampaikan oleh IPB. Sistem itu memang dibuat mengkondisikan seperti itu. Ya, FYI saya dulu itu USMI, undangan seleksi masuk IPB, dan tanpa tes gitu kan. Saat itu hanya datang ke IPB bawa raport saya gitu kan, diseleksi oleh dosen-dosen yang ada di IPB, divalidasi, dan alhamdulillah satu dari sekian banyak anak yang ada di kota kami saat itu, Padang Sidimpuan. Jadi saya berpikir ketika datang di IPB ya student as a calling. Ini panggilan hati gitu. Mau nggak mau saya harus jalani. Tidak hanya sekedar status gitu ya. Kan sekarang banyak gitu, mahasiswa yang ya saya harus bisa ke perkuliahan dan dapat kampus yang terbaik di Indonesia gitu. As just a status gitu ya. Bisa kebayang ya gimana itunya. Tadi kalau Pak Alim bilang di awal ada yang kalau beliau kan bilang ada kupu-kupu gitu. kuliah pulang gitu kan, SNK lagi. Istilahnya kan status saja gitu. Ada juga yang memilih student as a career gitu. Nah, ini yang penting untuk saya sampaikan di malam ini, bahwa student itu ya kita coba ada juga yang disebut self development vehicle. Jadi kampus ini untuk bisa meleverage kita, punya daya ungkit untuk bisa jauh lebih baik gitu kan. Ketika kembali nanti di pasca kampus ya kan, ini pasca kampus ini kan 4 tahun kita di kampus dipersiapkan untuk bisa berhadapan langsung dengan real problem yang ada di masyarakat di negara ini. Jadi ya ini persiapan kita 4 tahun ini lewat. Ya, ada buku yang menyatakan bahwa dulu
Bung Hatta bilang bahwa terakhir pembentukan karakter seseorang itu ada di kampus. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ya. Setelahnya nggak ada lagi. Yang menentukan di 4 tahun ini. Bagaimana dia di kampus, maka seperti itulah dia nanti akhirnya di karakternya ketika di pasca kampus. Bisa dipastikan mereka yang berlelah-lelah di kampus, apakah berlelah-lelah lagi di pasca kampus gitu ya. Dari banyaknya yang saya lihat adalah ketika mereka berlelah-lelah justru menjadi investasi buat mereka ketika pasca kampus sudah lebih nyaman gitu. Lebih siap untuk berhadapan dengan realita gitu. Tadi kalau Kak Dani bilang kita membuat satu ekspektasi itu jangan berlebihan gitu. Makanya kita buat set goal yang mempersiapkan diri kita itu siap menang siap kalah gitu. Kalau kalah ya siap untuk memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi. Dan kalau misalnya menang, bagaimana untuk leverage ini menjadi lebih besar, lebih besar lagi gitu ya. FYI, Jim Collins bilang greed is an enemy of good gitu ya. Jadi baik saja sebenarnya di pasca kampus tidak cukup, Anda harus juga great dan excellent gitu ya. Nah ini menjadi dan itu ada bibitnya kita dapat ketika seorang student itu punya mission, type 3 mission gitu ya. Student as calling gitu ya. Bahwa dia harus bagaimanapun dia sejak awal sudah paham konsekuensi ketika berkuliah di kampus gitu kan. Maka tahun pertama dia harus seperti apa, tahun kedua dia harus seperti apa, tahun ketiga seperti apa, tahun keempat di akhir kampusnya, life college-nya gitu ya, dia harus bisa lebih mempersiapkan di pasca kampus. Dan saya bersyukur sekali mendapatkan materi ini 2012 yang lalu gitu kan dengan Pak Arif Satria gitu kan. Kita disadarkan lebih awal gitu ya. Dan ini saya senang sekali Pak Halim dengan teman-teman di CDA gitu kan, dan IPB khususnya, apalagi di FEMA gitu kan, fakultas ini sharing-sharing seperti ini tidak, ya di zaman saya nggak ada gitu, nggak ada tuh yang alumninya datang ngasih tahu, gini gitu, secara formal seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ada. Dan ini memastikan teman-teman lebih siap dibandingkan kami yang sudah awal merasakan pasca kampus. Gitu. Nah, itu dulu ketika saya di kampus ya. Kita dari awal karena anak daerah mindsetnya adalah saya bawa misi ketika datang kampus IPB. Bagaimana saya membawa harapan dari keluarga saya masuk ke IPB, dibina, bertemu banyak orang-orang hebat di sana. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa silaturahim dengan banyak orang. Bahkan ya saya bersyukur sekali di lalahnya saat ini kalau teman-teman gizi pasti tahu lah Prof. Anna Mariati misalnya gitu ya. Itu dosen pembimbing akademik saya gitu, dan sekaligus skripsi saya gitu. Dan juga di pasca kampus kami banyak berkolaborasi gitu. Berkolaborasi dalam konteks saya cukup banyak sedikit banyak pernah diajak untuk bisa penelitian gizi di Departemen Gizi. Dan beberapa waktu yang lalu di tahun 2016 kami mendampingi beberapa program FEMA yang bekerja sama dengan Sari Usada. Dan artinya apa? Ada konektivitas. Ketika kita menjaga punya misi ketika di kampus, bertemu orang banyak itu suatu privilege gitu ya. Karena tidak banyak orang, katakanlah seperti kami dari daerah datang ke Bogor itu, apalagi di IPB gitu kan, the best university gitu ya. Hari ini gitu ya, kita melihat ini satu kesempatan. Dan saya nggak mau untuk menyia-nyiakan. Dan masa inilah ketika di kampusnya kita punya itu, mudah mengakses sumber-sumber ilmu. Kebayang nggak Anda ketemu Prof yang luar biasa di FEMA itu banyak sekali Prof. Ada Prof. Puja, gitu. Ada Prof. Anna Mariati, ada Prof. Ardinsa, kalau kita dilihat kan, dan Prof. Rizal Gamani kalau kami di gizi itu. Dan sekarang itu luar biasa kiprahnya kalau kita lihat. Dan ini hanya didapatkan ketika di kampus. Anda bisa mengakses tanpa bayar atau tanpa ini berlelah-lelah untuk mengontak, memasuki banyak protokoler segala macam gitu ya. Di kampus Anda bisa bertemu langsung, dan ini sumber ilmu, dan ini yang saya yakini. Dan ketika life after college, saya harus katakan ke teman-teman bahwa tadi Kak Danis secara spesifik sudah sampaikan luar biasa gitu ya.
bagaimana FEMA dari IKK, GIZI, KPM gitu kan berkompetisi gitu ya, berkompetisi dan berkolaborasi dengan banyaknya talent hari ini dari universitas lain, dari mungkin satu jurusan yang lain, tapi di IPB apa pembedanya gitu ya. Dan perlu saya sampaikan ke adik-adik sekalian malam ini dan kita semuanya bahwa kalau persepsi saya ketika life after college itu ya harus dipastikan bahwa kita sudah paham bahwa perubahan itu akan terjadi. Ketika hidup di kampus, ketemunya orang-orang yang sama, gitu kan, masih seangkatan, gitu, masih seumuran, gitu kan, di fase kampus, the social is change, gitu kan, dan itu sudah berubah. Masa-masa Anda juga tidak ada lagi yang katakanlah, ya mungkin masih ada main-main sedikit, gitu kan, harus lebih serius, gitu kan. Ini terjadi di pasca kampus, gitu kan, karena kita akan lebih siap menjalani kehidupan, gitu kan. Change. The life is change. Dan yang kedua ada chance. Gitu. Chance di sana itu apa? Kesempatan. Gitu. Kita semuanya punya kesempatan yang sama ketika pasca kampus. Anda mau masuk ke private sector, gitu ya, public sector, church sector, NGO, professional academician, atau bahkan military sector. Gitu. Saya membagi ini menjadi 5. Gitu. Karena saya merasakan ketika 6 tahun menjalani fase karir itu setelah pasca kampus kehidupannya banyak teman-teman saya yang masuk ke public sector gitu, di FEMA ya luar biasa ya, tadi ada disebutkan oleh Kak Dani, kalau IKK banyaknya ke BKKBN, kalau BKKBN, kalau gizi masuknya ke Kemenkes cukup banyak juga, dan ya, sekarang juga ada yang membawahi Direktorat Gizi Masyarakat gitu. Ada juga di public sectornya gitu. Dan bahkan yang paling ekstrim juga ada yang di military sector, anak gizi manut militer itu ada di angkatan saya gitu, dan dia TNI gitu, perempuan lagi gitu. It's exciting gitu. Suatu waktu mungkin teman-teman CDA bisa mengundang beliau gitu. Bagaimana cerita bisa masuk ke militer, gitu. Perempuan anak gizi ngurusin konsumsi pangan semua anak di angkatannya gitu. Anak gizi untuk bisa mengatur dietnya. Nah, ini terjadi di militer sektor juga ada, dan dia makanya sekarang sudah set dan luar biasa gitu ya. Dan ini chance gitu ya, kesempatan untuk kita semuanya, dan nanti akan tergantung bagaimana pilihan Anda. Tadi Kak Dani bilang kita setting goals, kita mau masuk terjun di berkiprah di mana, terbuka, peluangnya terbuka sama gitu, nggak ada yang privilege gitu ya. Kalau privilege kan zaman sekarang karena dia anak ini atau nggak berlaku lagi hari ini. Semua sektor sudah transparan, terbuka, dan kesempatannya sama. Apalagi di era digital hari ini disruptif itu terjadi gitu. Dan ini harus kita sikapi. Akhirnya Anda harus memilih. You have to make a choice. Mau di mana pasca kampus Anda, dan itu dipersiapkan sejak di kampus gitu, di college gitu, di masa kita menuntut ilmu di IPB, dan jejaring itu banyaknya di IPB gitu ya. Orang-orang hebat Anda bisa akses dengan langsung. Nah, kompetisi bidang ini kan luar biasa. Tadi yang saya bilang ada 5 sektor kehidupan ini menjadi kehidupan karir yang akan teman-teman jalani gitu. Kita semua jalani. Dan FYI saya juga mengupayakan dengan diri saya. Kalau saya kan punya setting goals-nya bisa merasakan gitu kan. Kalau saya dari awal tuh ngeliat di mana di private sector, di mana di public sector, di mana di church sector gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat nanti abis slide ini saya coba cerita bagaimana kehidupan saya gitu kan. Dan ini terjadi. Dan hari ini kita lihat peluangnya sama besar gitu. Dan asiknya merasakan sektor-sektor itu luar biasa ketika kita punya life purpose yang baik. Dan semua sektor tentu membutuhkan kompetensi, integritas, sikap kepribadian, jaringan, dan komitmen. Ini yang harus kita lakukan. Nah, ini menarik. Di after college gitu ya, saya 5 tahun di NGO gitu. Akhirnya karena gini, saya punya mentor ketika di kampus kan, tadi salah satunya Pak Ari Satria, memang beliau salah satu mentor saya yang saya ikuti juga gitu kan, dan beliau banyak memberikan nasihat gitu
tidak hanya Pak Arif Satria, ya milikilah beberapa mentor di sebelum pasca kampus Anda, dan di pasca kampus juga harus punya. Saya minimal ada 5 mentornya, leadership mentor, spiritual mentor, gitu, financial mentor, gitu. Semua sektor kehidupan kita upayakan ada referensi, dan juga ada orang-orang yang kita mintakan advice gitu kan, secara personal, privat gitu kan, di NGO gitu. Dan salah satu mentor saya itu sebut bahwa Anda akan menguasai satu bidang, Anda disebut ahli ketika 5 tahun, minimal 5 tahun di satu sektor itu. Jadi saya membuktikan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ketika ini di rumah kepemimpinan, saya saat itu ketika di IPB semester 7 sudah masuk jadi supervisor di rumah kepemimpinan. Jadi statusnya masih mahasiswa, masih mengerjain skripsi, tapi ngurusin 30 anak gitu kan, adik-adik kelas saya. Dan selama prosesnya itu saya jalani A to Z bagaimana mengelola NGO itu dengan baik, dari bagaimana membentuk satu visi misi satu organisasi, sampai dengan bagaimana kita fundraisingnya dan memastikan sustainability-nya seperti apa. Jadi saya punya keahlian di sini. Makanya tadi kalau di depan di awal ada NGO consultant, ya alhamdulillah saya juga sampai sekarang dari 2018 yang lalu, ketika masih di rumah kepemimpinan juga sudah mengambil sertifikasi untuk jadi konsultannya, dan ikut di satu perusahaan privat di konsultan di NICE Indonesia dari nama Foundation Malaysia. Jadi kita di sana kegiatan saya, dan ada keahlian sampai saya terbawa 5 years untuk membangun itu. Kalau Kak Dani tadi punya cerita luar biasa, 3 tahun itu sudah merasakan luar biasanya perjuangannya. Tahun pertama di satu sektor atau di perusahaan, terus lanjut lagi berkarir di beberapa perusahaan gitu. Itu cepat. Tapi saya termasuk yang loyal nih, 5 tahun gitu di satu titik gitu. Karena saya tadi mindsetnya gini, ketika Anda di public sector memutuskan untuk masuk katakanlah di satu sektor kehidupan itu, saya memilih mengawali job saya gitu kan, my first job gitu kan, dari beasiswa saya gitu. Karena saya merasa ada tadi saya bilang ada calling gitu. Ketika saya di beasiswa itu, dan memang bos saya itu saat itu direktur eksekutif rumah kepemimpinan itu melihat gitu ada potensi gitu. Makanya diajak. Jadi nggak sempat wawancara ya terjadi gitu kan, tapi by jalur ini apa namanya pertemanan gitu. Itu terjadi. Jadi faktanya di pasca kampus terjadi gitu. Orang-orang akan melihat mencari talent itu dari talent pool-nya mereka gitu. Di perusahaan mungkin ada talent pool, di IPB baru-baru ini saya lihat juga ada program talent pool itu luar biasa dari CDA IPB gitu. Dan saya nggak CV kemana-mana gitu kan, karena udah jelas dimintakan kamu ikut sini, dan hati saya, life purpose saya itu masuk gitu kan, sehingga memutuskan untuk bersama rumah kepemimpinan saat itu dari semester 7 akhir gitu kan, sampai dengan tahun 2018 akhir. 2019 awal saya resign, memutuskan resign. Dan disinilah satu persimpangan hidup yang luar biasa. Saya masuk ke dunia startup bisnis yang itu nggak relate sama sekali dengan sektor yang saya jalani di awal. Saya switch karir di sini 2 tahun di startup company. Ada property.id, kalau teman-teman bisa buka, di sana saya dididik dan ketemu rekanan yang luar biasa gitu, lintas kampus, dan saya punya pengalaman yang luar biasa belajar dari mereka membangun bisnis dari awal gitu, dari titik nol. Memang saya di awal-awal nggak ikut dari nol, tapi di pertengahan diminta juga untuk bisa join. Apa artinya? Ketika di awal, ketika di kampus gitu, kita sudah persiapkan. Tadi Pak Ujang juga bilang gitu kan, kalau hari ini kalau kita lihat kalau mau olimpiade pasti ada persiapan gitu. Dan mungkin ujuk-ujuk besok mau olimpiade Anda datang sebagai atlet dan ikut, karena ini kelasnya kelas dunia gitu. Olimpiade itu kan kelas dunia, bukan yang abal-abal masuk di olimpiade itu gitu kan. Nah, artinya juga di pasca kampus juga demikian gitu kan. Orang akan nyari dengan mudah gitu kan, apa akan dibutuhkan gitu kalau punya talent, punya kompetensi yang bagus di awal dan karakter yang bagus di awal gitu. Orang nyari, jadi nggak perlu ikutan job fair, nggak
perlu ikutan ini karena ada privilege sendiri bagi kita yang menanam dan investasi di awal. Jadi saya bersyukur sekali juga masuk di gizi kan. Tempo hari karena di Sumatera itu kan biasanya persepsinya kasta tertinggi pekerjaan itu kan ini dokter gitu ya. Dulu saya cita-citanya dokter. Ada kesempatan di IPB masuk, saya masukkan semua berkas-berkas saya dan nyari mana fakultas yang ada ilmu kesehatannya gitu kan, yang ada kesehatannya dikit-dikit, adanya kedokteran hewan dan juga ilmu gizi gitu. Karena saya basicnya biologinya bagus gitu kan, dan karena saat itu IPA juga dan beberapa kali pernah ikut olimpiade biologi ya, lebih cenderung ke gizi. Ternyata passing grade gizi tertinggi juga saat itu. Dan ini terjadi dan karir saya di awal tidak relate dengan gizi, tapi saya sampingkan gitu. Di sini di fase 5 tahun ini saya juga partnership dengan Bu Prof Ana itu, saya bilang itu. Maka dekatilah dosen Anda gitu, dengan baik gitu kan. Dan Anda boleh punya karakter yang bagus, maka akan diikutkan untuk berbagai macam kegiatan. Pembimbing akademik itu selama di kampus diupayakan kita punya hubungan yang erat. Karena saya Ibu Ana itu jadi teman curhat. Jadi kalau ada finansial saat itu like finansial, curhat ke Ibu, Bu gimana solusinya Bu? Saya sempat minjem duitnya juga, saya segala macam. Tapi akhirnya saya bertanggung jawab untuk bisa mengembalikan ke fakultas, kesusahan. Itu nggak ada beasiswa saat itu. Dan saya baru dapat beasiswa itu di tahun ketiga. Udah mau mepet-mepet gitu ya, luar biasa. Dan itu saya bersyukur sekali, dari situ semuanya saya diajarkan untuk bisa punya daya juang yang tinggi. Di NGO masuk ke startup bisnis tadi, saya bilang saya 2019 mengawalinya di awal tahun gitu ya, dan 2020 September kemarin saya putuskan resign dan memberikan mandat dari teman-teman itu untuk dilanjutkan oleh teman-teman yang sejak awal membersamai property.id. Dan sekarang teman-teman bisa buka platformnya. Saat itu saya mengambil peran di Chief Human Capital. Anak gizi kan masuk ke NGO terus 5 tahun sudah ahli di NGO, memutuskan switch karir masuk ke startup bisnis, dan itu bisnis properti digital dan juga masuknya di startup company gitu. Dan ini luar biasa gitu. Dan saya punya experience yang sifatnya saat itu saya bilang kita butuh banyak pembelajaran, karena hari ini tuh learning agility harus terjadi, karena zaman besok kita nggak tahu seperti apa setelah pandemi nanti gimana, ada yang memastikan bisa lakukan sesuatu ya. Jadi perkembangannya cepat sekali dan kita diminta untuk menyesuaikan. Dan saya saat itu ngambil 2 tahun untuk belajar bisnis dari nol, menggarap sampai alhamdulillah sekarang ini luar biasa. Ya walaupun saya kontribusinya hanya 2 tahun itu membersamai, tapi perkembangannya hari ini saya lihat cukup besar sekali dengan CEO dan teman-teman yang ada di sana. Jadi founder juga ya. Pernah jadi founder juga tapi ya itu tadi saya bilang saya memutuskan untuk switch karir karena ada calling yang lain gitu. Yang pertama tadi di awal karir callingnya di NGO, setelah itu callingnya masuk startup bisnis, karena saya bilang oh ini switch karir masuk ke bisnis dan digital gitu, saya tahu gitu. Nah hari ini saya disibukkan dengan tadi memang associate consultant di NICE Indonesia. Di sini tetap membawa keahlian saya yang 5 tahun di tempat di NGO sektor sektor masuk ke private sector, dan hari ini saya mulai menjalani hidup ya ini aja gitu. Pasca pandemi saya memutuskan untuk sejak pandemi September yang lalu saya memutuskan untuk balik ke daerah gitu. 10 tahun di rantau saya kira udah cukup, balik ke daerah sekarang lihat bagaimana banyak, luar biasa banyak lack of talent, lack of facility, lack of ya semuanya luar biasa. Kenyataan di hidup itu di Indonesia ya kita lebih lihat ketika kembali ke daerah. Ya, kan saya kira juga sudah cukup banyak teman-teman yang di Jabodetabek yang udah luar biasa gitu. Tapi juga kita pandeminya luar biasa, orang-orangnya terus bergerak gitu. Ya, saya memutuskan untuk menepi gitu. Dan itu terjadi, dan saya terus menjalankan job saya gitu. Job ya saya bilang, bukan karir. Tapi karir yang saya ambil adalah bagaimana bisa memastikan
saya tetap bertumbuh dimanapun berada. Di November kemarin masuk ke True Friendless Asia, gitu ya, khususnya di Indonesia menjadi CHSE Auditor. Ini tadi yang menarik ya, Kak Pipit tadi nanya, itu CHSE ini gimana, relate nggak dengan gitu? Wah, ini relate sekali. Karena ada bagaimana aspek keamanan, aspek cleanliness, gitu, kebersihan, dan juga ini kan kemarin yang digambar-gambarkan Kemenparekraf. Gitu. Saya langsung switch sekali ketika melihat ada peluangnya itu. Oh, ini keilmuan saya masuk, saya training ambil sertifikasi auditornya, masuk. Dan sekarang jadi bisnis partner di Friendland, gitu kan, di Indonesia. Dan saya nggak kewalahan, gitu. Maksudnya, bang, cepat kali tuh bagaimana switch karirnya. Nah inilah ketika kita sudah bersiap diri. Tadi Pak Alim juga di awal menekankan kan, mempersiapkan diri itu akan datang pada saatnya, itu akan ada kesempatan. Tadi yang saya bilang, life after college itu akan bertemu dengan perubahan, kesempatan, dan choice. Anda yang memilih akhirnya, gitu kan, ada pilihan. Dan bagaimana saya berikutnya, gitu. Dan saya melihat ada ketika memutuskan switch karir dari sektor yang sangat-sangat berbeda 180 derajat atau bahkan 360 derajat, gitu, dari yang sifatnya sosial ke bisnis, gitu kan, ke bisnis profesional, gitu, dan ini menjadi hal yang menarik, gitu. Dan FYI, kita semua yang menentukan jalur hidup kita kemana. In future, prepare to public sector, nobody knows, gitu. Saya sih tipikal orang yang tidak terlalu worry dengan masa depan, gitu kan. Yang dimati aja dulu yang sekarang. Kalau statusnya mahasiswa, selesaikan tugasmu sebagai mahasiswa, gitu, jangan lemah-lemahin, gitu kan. Kalau misalnya ada goals menjadi dosen, ya segera ambil S2, gitu kan. Nggak usah pikir panjang, oh gini gimana ya, gini gimana, nggak jadi-jadi. Nah, jadi kita juga lihat, ya nggak ada yang bisa memastikan future itu gimana. Jadi, what the reality is. Gitu. Hari ini teman-teman bilang, oh Kak Fauzi udah jalan bisnis, oh keren banget, gitu. No, gitu. I have a plan, gitu. Tadi saya Kak Dani bilang, gitu kan, ya kita punya plan, gitu ya. Tapi jangan terlalu sibuk dengan plan itu, akhirnya nggak itu apa yang kita harus realistis juga, gitu. Plannya bagus, itu goalsnya bagus, tapi dengan smart goal, gitu. Smart, specific, measurable, achievable, gitu kan. Realistic, dan timeable, gitu. Dan saya juga buat timeline di hidup saya, gitu. 5 tahun pasca kampus saya habiskan di private sector, di sektor ketiga NGO. 5 tahun berikutnya saya memutuskan untuk bisnis, menjadi orang yang independen, gitu. Dan nobody knows nanti masuk ke public sector enggak. Nah, saat ini saya sedang siap-siap, gitu. Bagaimana nanti, karena saat ini kita juga nggak bisa memastikan masa depan itu gimana ya. Sekarang aja kalau kita lihat faktanya, presiden aja itu Pak Jokowi, gitu. Dari mana jalurnya Pak Jokowi bisa jadi presiden, gitu kan? Itu luar biasa. Kalau dulu kita lihat, kalau yang berperang dulu baru dapat gelar presiden itu. Sekarang Pak Jokowi, gitu. Bu Susi mantan menteri itu, gitu ya. Yang awalnya cuma nelayan, gitu kan, di Ciamis, gitu kan. Dan lulusannya kalau secara formal itu cuma SMP, gitu. Tiba-tiba jadi menteri. Gimana kok bisa, gitu? Semua serba luar biasa, gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita mempersiapkan kapabilitas kita, mempersiapkan aja terus, gitu kan, sampai nanti pada saatnya nanti akan ada momen calling, gitu. Akan ada bertemu persiapan dengan kesempatan itu, maka Anda akan sukses saat itu. Maka terus mempersiapkan diri menjadi yang kalau istilah di IPB kan sekarang agile learner, gitu ya. Bagaimana kita menjadi pembelajar. Kita lihat, gitu ya, kalau kita membuat plans ini, wah luar biasa panjang, gitu ya. Wah ini saya kirain lurus-lurus aja, gitu kan. Oh ada jeburnya juga, ada masuk kurangnya juga, gitu ya. Serendah-rendahnya kita juga akan terjadi, gitu ya. Dan mental kita harus siap. Agile dan growth mindset kita harus terjadi di sekarang ini. Sehingga ya itu tadi, kita melihat goals kita luar biasa. Dan ini yang harus kita lihat. Very challenging. Bagi Anda yang melihat pasca kampus ini yang biasa-biasa aja, ya siap-siaplah Anda akan bertemu dengan challenge yang biasa-biasa aja. Kalau Kak Dani bilang tadi itu luar biasa, 100 perusahaan, bro. Di awal mau masuk ke pasca kampus
kampusnya gitu. Kita mencoba untuk bisa masukin 100 memberikan CV kita ke banyak perusahaan itu. Gitu. Dan bagaimana ketika Anda mempersiapkan dirinya di awal gitu. Pak Majen tadi mau bisa memastikan ya. Dan alhamdulillah saya coba membuat apa yang disampaikan oleh mentor saya, disiapkan ketika pasca kampus ya udah jalan aja masuk gitu. Orang lain ketika semoga berpindah gitu ya, set masih sibuk mencari pekerjaan, kita sudah siap bertarung gitu ya. Gitu ya. Jadi yang paling sedih itu melihat teman-teman ketika pasca kampusnya gitu kan togal dan semat malah nangis gitu. Nangisnya gimana? Besok statusku berubah gimana. Akhirnya apa galau gitu. Ada istilahnya quarter life crisis seperti itu kan. Jadi kita berupaya untuk bisa lebih awal membaca. Jangan sampai ke kita gitu. Sehingga kita lebih siap. Nah, ini saya tadi berbicara tentang life college dan after life college itu singkat sekali kan 6 tahun gitu. Artinya sudah dikenal. Tapi faktanya gini, tahukah Anda bahwa hari ini memang teknologi luar biasa dibandingkan perkembangan bisnis individual kita juga telat sekali gitu. Ya, tapi memang bagaimanapun starter dari teknologi ini harus kita ikuti larinya gitu. Jangan sampai personal kita juga terlewat dan kita menjadi orang yang ketinggalan teknologi. Nah, hari ini kita luar biasa gitu kan, sudah artificial intelligence di mana-mana gitu kan. Ya dengan ada pandemi ini juga meleverage punya daya ungkit yang luar biasa. Bagaimana orang-orang harus berubah gitu. Culture di perusahaan berubah, culture di profesional juga berubah, culture di semua sektor. Kalau di teknologi ini luar biasa. Kita baru 1 langkah gitu, dia udah 4 langkah, 5 langkah perkembangannya. Dan itu terus terjadi. Kita lihat, ya kan? Ini fakta teman-teman sekalian. Lain gitu ya. Kalau kemarin kita sibuk bilang ya, sekarang tadi Pak Alim juga bilang disruptif gitu ya. Ekonomi dunia juga berubah. Gitu. Kita mau gitu-gitu aja gitu. Dan sekarang sudah masuk di era masuk di di abundance era gitu. Setelah disrupsi ini abundance era. Talent di mana-mana banyak yang pintar-pintar gitu, yang canggih-canggih gitu ya. Sekarang aja saya ketika bertarung dengan berkompetisi dengan adik-adiknya seperti Kak Dani ini, wah luar biasa ini bisa tandem gitu. Ini kan ini nggak jarang terjadi gitu kan. Dan bisa jadi saya lebih lelah gitu, lebih lelah dibandingkan teman-teman yang ada sekarang gitu. Dan sekarang ini di dunia HR itu luar biasa gitu, bertemu 4 generasi, baby boomer, generasi X gitu, generasi Z dan Y gitu. Sudah bertemu gitu di pekerjaan gitu. Dan ini luar biasa, ini tidak terjadi di masa-masa yang lalu gitu. Dan teknologinya juga luar biasa perkembangan. Ini kita lihat ya, competitive human resource, karena sejak di property 2 tahun yang lalu saya juga mendalami, karena kan chief human capital gitu, CHRO, anak gizi ngurusin human gitu kan. Saya juga mendalami bahwa hari ini kompetensi kita sebagai manusia juga harus diikuti perkembangannya gitu, tidak hanya bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan lama gitu kan. Mindset dan talent itu harus berubah. Di masa yang akan datang kita disibukkan untuk curiosity. Kayak tadi saya bilang, kalau saya masuk ke sektor di awal karir saya gitu kan, tidak kurius di awal gitu, mempelajari bagaimana di kehidupan di NGO saya nggak bisa bertahan gitu di profesi itu, di karir itu gitu, tidak bisa bertahan dengan teman-teman yang lain, tidak bisa jadi star talent istilahnya gitu. Saya tidak punya kurios untuk bisa develop semua kebiasaan ataupun semua kebutuhan yang ada gitu. Jadi inisiatif yang tinggi, persisten, adaptability, itu yang kita butuhkan di masa-masa yang akan datang. Ini disampaikan 2015 yang lalu. By riset, 2017 di World Economic Forum, kita di Indonesia kan punya Global Competitiveness Index 36 dan 37 negara. Bayangkan. Gitu. Makanya sekarang itu ya kita juga harus hadir sebagai global talent. Kayak saya seru sekali kemarin bisa diajakin Pak Alim untuk bisa bergabung untuk membersamai adik-adik di lulusan IPB. Ini luar biasa gitu kan. Karena kita lihat
kalau kita tidak siapkan talentnya dari sekarang, kapan lagi gitu. Mereka akan ketinggalan dengan cepat. Nah, kompetensi hari ini yang harus kita buat ada critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Tadi, kalau saya kompetisi dengan tadi yang namanya Kak Dani, bisa jadi saya yang tertinggal gitu ya. Tapi kalau saya mintakan, yuk kita sinergi, Dani kamu punya kompetensi, saya punya kompetensi, yuk kolaborasi, yuk buat sesuatu gitu ya. Itu lebih diinginkan di kehidupan yang akan datang. Jadi life is not competition, it's about collaboration. Dan ini yang akan memastikan Anda untuk terus menjalani karir. Ini 2015 ya, future workplace. Karena panitia minta saya untuk bisa menjelaskan bagaimana future-nya nanti gitu kan. Millennials meet Gen Z at work gitu, hari ini. Ini tadi yang saya bilang, generasi baby boomers, Gen X, millennials, Gen Z 2020 sudah bertemu. Itu tidak terjadi sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah terjadi. It's a reality, it's the fact, dan semua orang harus adaptable dengan itu. Dengan yang tech savvy, generasi Z ini gitu ya gimana tuh bapak-bapak kita dimintain untuk bisa Zoom seperti ini. Saya mengenal Zoom itu di 2017, boomingnya di 2019, itu lah ya, 2 tahun setelahnya itu baru booming. Saya dulu mendapatkan training di Malaysia itu dari NICE, nama foundation itu Malaysia, pakai Zoom gitu. Kita juga kaget ya, aplikasi apa nih bisa ketemu dari Amerika, dari Kanada gitu, mentornya dari Kanada, Amerika, ketemu kita yang di Indonesia, yang itu punya perbedaan waktu yang luar biasa. Ya itu bisa disesuaikan. Makanya tadi Kak Dani bisa cerita gitu kan, bisa overwork ini. Kalau work from home ternyata bisa overwork. Yang awalnya 9 to 5, sekarang, kayaknya 24 jam dah. Gitu. Benar nggak Kak Dani? Selalu diganti teng-teng deh. Dan ini berubah teman-teman sekalian, dan Anda juga harus bersiap diri dengan ini. Nah, ini data 2015 yang lalu loh, prediksinya. Ternyata office attire becomes casual itu udah biasa di Amerika. Teman-teman di Amerika udah lebih siap daripada kita. Kita baru-baru ini aja tuh bilang, karena 2005 yang lalu kan Bukalapak baru booming, Tokopedia baru booming gitu kan. Ternyata orang-orang di Silicon Valley itu udah menggunakan style-style startup di mana-mana pun ya. Lebih catchy, apalagi IPB hari ini kan kalau dilihat launch mahasiswanya itu luar biasa gitu kan, kolaboratif launch-nya itu luar biasa. Nah, ini terjadi teman-teman sekalian, dan ini luar biasa. Remote working itu sudah terjadi di Amerika, di kita ini aja tuh 2020, dan sekarang kan terus terjadi, dan ini tidak bisa diubah lagi, dan itu akan jadi kebiasaan. Makanya tadi saya bilang saya memutuskan balik ke daerah kalau misalnya bisa cari duit di daerah dengan pay yang sama besarnya gitu kan, tinggal di daerah, di pedesaan, di daerah segar, rezeki kota gitu ya, rezeki kota terus networking global. Itu bisa di hari ini, dan itu saya teman-teman sekalian saya lakukan itu gitu. Dan ini menjadi hal yang luar biasa di generasi sekarang yang tidak didapatkan oleh generasi. Dan Gen Z itu ya don't want to wear fit. Jangan heran kalau misalnya masuk kantor kaosan doang gitu, nggak masuk kantor pun nggak apa-apa, tapi laporan pekerjaannya masuk gitu ya, ke supervisor atau manajernya gitu. Don't want to buy from someone in a street. Dan banyak kolaborasi yang terjadi. The future work house wanna be confined to 9 to 5. Ini kenyataan yang kita bisa sama-sama gitu ya gitu ya. 9 to 5 itu udah yang conventional style gitu. Sekarang ada yang namanya agile style gitu kan. Apalagi sekarang istilahnya luar biasa gitu ya. Mana-mana bisa bekerja gitu. Apapun pekerjaannya yang penting bisa menghasilkan pay off buat your job gitu. Itu bisa terjadi. Companies will be decentralized di daerah-daerah banyak kan, buat buka cabang banyak gitu, daripada buat bangun gedung luar biasa, mending kecil-kecil. Bukalapak itu buat sistem yang seperti itu kan, ada mitra Bukalapak di mana-mana gitu. We will be all freelance. Saya merasakan ini teman-teman sekalian. Makanya saya bilang tadi, tinggal di desa gitu kan, gaji kota gitu, tenang di desa, gaji kota gitu, dan networking global. It's impossible. It's possible, I mean. It's possible. Sangat
sekali di masa depan. Career path will be defined early, lebih awal. Anda bisa menentukan karir Anda seperti apa. Kalau punya profesionalisme, punya capacity untuk mengerjakan satu job, Anda bisa dapat sesuatu. Tapi yang jelas Anda harus paham dulu tentang karir Anda itu. Karir itu kan mengenai, kalau dari bahasa Latin itu kan kemajuan. Kalau Anda mengalami kemajuan itu sudah karir. Jadi gimana Kak kalau statusnya? Ya, itu job is just status. Anda direktur ini sekarang kan gampang sekali jadi direktur. Chief of ini, gitu. Anak-anak milenial sekarang itu luar biasa gitu. Yang dulu, generasi-generasi yang dulu itu luar biasa, berkarir 10-20 tahun dulu baru dapat sebagai direktur. Sekarang anak-anak milenial buat sendiri. Jadi direktur of ini, founder of ini, luar biasa. Nah itu bisa terjadi. Gampang sekali hari ini. Everything will be mission. Semuanya bisa dipastikan. Dan ini by riset. Jack Ma bilang mengenai beberapa waktu yang lalu, the future is not about the competition of knowledge, it's a competition of creativity, competition of imagination, competition of learning, competition independent thinking. Independent thinking. Jadi ini yang saya selalu buka ya. Anyway, Pipit ini kalau saya ngomong terus ini pasti panjang karena ini luar biasa. Gimana Pipit masih lanjut ini? Tinggal 1 menit lagi mungkin Kak. Sebenarnya udah habis sih Kak waktunya. Boleh minta 5 menit? Oke, silahkan Kak ya. Saya cepat saja bahwa Indonesia hari ini akan menjadi negara yang keempat terbesar perekonomian, dan kita generasi sekarang yang akan menentukan di 2050 nanti akan seperti apa. Maka persiapkan diri Anda. Kalau nggak siap, Anda bukan pemain nantinya, akan jadi penonton saja dan tertinggal akan arus dari perjalanan perkembangan dunia hari ini. Kalau kita lihat data, memang pandeminya akan sangat-sangat impactful sekali, gitu. Apalagi untuk lulusan universitas hari ini yang apa namanya akan luar biasa cobaannya, gitu. Maka Anda harus siap mental, gitu. Harus bisa menjadi, kalau IPB kan bilangnya entrepreneurship-nya harus hadir, gitu. Disinilah saatnya di pembuktian ketika Anda tidak dapat kesempatan bekerja itu karena faktually, gitu kan, secara faktanya itu pekerjaan itu berkurang hari ini. Yang mau nerima Anda itu berkurang, gitu. Karena mereka semuanya sudah tersebar, gitu. Lebih pada memastikan bisnisnya bisa jalan, industrinya bisa jalan. Maka Anda harus gimana, gitu. Masa nungguin mereka? Nggak usah, gitu. Kita harus bisa jadi dependent people, gitu. Ya, jadi kita harus siap-siap dengan ini. Ini datanya loh, data yang berbicara ke saya, gitu. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah harus bersedia, termasuk saya sendiri yang 6 tahun di sini was-was juga, gitu. Jadi gimana nanti talentnya bagaimana? Nah, makanya tadi kalau Kak Dani bilang ya kita sering riset lah, gitu kan. Tadi ada di pembukaan di awal itu kan Ikro, gitu. Bagaimana kita sama-sama membaca bagaimana future-nya nanti. Ya kalau kita jangan mau kalah dengan keadaan, kita terus mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang ada. Kalau sekarang dimintakan digital tech harus lebih apa ya, saatnya kita untuk mengambil sertifikasi yang memang relate dengan itu. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan hari ini? Ya, saya kira di IPB sendiri sudah agile banget, gitu. Sistem pendidikannya hari ini ada yang namanya istilahnya merdeka belajar. Anda bisa belajar dari manapun, ya. Di fakultas mana, di perkuliahan mana, sampai internship-nya juga dibuka. Ini teman-teman sekalian, demokrasi bonus ini tidak akan terjadi apabila kita nggak siap dengan ini semua. Ini harus jelas-jelas Anda pahami dengan baik, kita semuanya bukan. Dan yang dibutuhkan oleh HR hari ini adalah orang-orang yang kompeten, capital development, yang bisa buat capacity-nya sendiri untuk bisa dijadikan staff talent. Jangan berharap perusahaan sekarang yang akan bawa Anda, kayak tadi misalnya Kak Dani punya kesempatan untuk soft course di MBA IPB misalnya, gitu ya. Jangan nunggu itu, gitu. Kita harus siap dengan ya mungkin modal investasi sedikit, gitu. Investasi otak ke atas, gitu, dagu ke atas, gitu. Nah ini menjadi ya challenge kita. Okay. So what do you think? Almost done, almost at college. Oh yes, gitu kan. Kirain masih udah sampai puncak, gitu. Ternyata kehidupannya juga lebih challenging. But we can prepare gitu.
Ya, saya punya keyakinan bahwa life learning itu kan kita kalau indeks harapan hidup orang Indonesia itu bisa sampai 73 tahun. Sekarang ini aja buat frame aja, frameworknya. Kalau Anda 73 tahun itu sudah berakhir, gitu kan, prediksi gitu. Mudah-mudahan panjang umur gitu kan. Tapi kita harus manfaatkan umur kita umur 20 sampai 30 self intention. Find a good boss and place. Saya coba melakukan itu, ketemu mentor-mentor yang bagus di usia 20 sampai 30 tahun. Dan sekarang kan collect and collaborate gitu. Gampang sekali ketemu orang-orang hebat. 30-40 survive. Do what you want. 40-50 fight. Do what you best. 50-60 contribute. Build and legacy. 65 nobody does. Gitu. Apakah kita punya kesempatan untuk hidup selama ini? Maka inilah yang akan kita jalani. Yang ini kan bonus aja, gitu. Bonus what we see. Gitu. Oh, Kak Fauzi bagus banget, bertahan banget. Kamu nggak tahu nangis-nangis nih belakangnya gitu. Jadi, banyak hal yang kita buat, tapi itu yang akan membentuk kita jadi manusia yang matang, mumpuni dalam perjalanan hidup. Nah, things I wish I knew when I was in college. First, finding my life purpose. Ini yang saya sesalkan ketika college. Oh, mana ya gitu kan? Oh iya, ini ternyata 6 tahun belum nemu-nemu juga. Gitu. Tapi semakin ke 5 tahun, 5 tahun akan ketemu nanti ujungnya gitu. So life is a journey, finding your life purpose. Ya, financial literacy. Dulu waktu di kampus ya soal kekayaan, wealth management itu minim sekali, investasi. Sekarang itu luar biasa, anak-anak milenial sekarang naik di bursa saham jadi investor semua, gampang sekali gitu. Sekarang gitu kan, ya kalau saya bisa narik waktu ke college ini, kayaknya saya harus belajar dulu nih, financial literacy, wealth and health management. Health management ini yang utama. Gitu. Saya bersyukur sekali karena gizi. Dulu ketika masuk kampus di gizi, ya saya nggak pernah absen, gitu. 100% masuk terus. Kenapa? Malu dong anak gizi sakit. Udah tahu ilmunya tapi sakit itu memalukan. Kecuali dia itu qadarullah ya. Tapi ya kita sudah tahu ilmunya, diimplementasikan jadi anak gizi ya produktif selama kuliahnya gitu. Itu jadi hal yang saya syukuri hari ini. Sharpening life skills, growth mindset, and agile learner. Ini yang saya rasa saya harus punya ketika di college dulu. Finding life partner, a dream true friend. Karena 1000 teman itu gak cukup hari ini. Satu musuh itu terlalu banyak. Learning with more mentors, connect and collaborate. Hari ini luar biasa. Kita bisa dengan mudah mengakses orang-orang hebat di negeri ini, gitu, yang kita anggap itu orang-orang baik. Dan kita bisa collaborate dan impactful. Ini sekelilingnya aja dari Simon Sinek. Bagaimanapun Anda, pilihan karir Anda, start with why. Maka akan ada kenikmatan yang luar biasa ketika memulai sesuatu itu dengan tahu alasan kenapa Anda memulainya. So, when I was 40, things I wish I knew when I was, ini kan self mastery harus terjadi. Ketika ingin menemukan, ketika sudah tahu alasannya, maka kita perlu self mastery. Mendalami diri sendiri ya. Kalau nggak tahu dengan diri sendiri ya, kita cobalah belajar kan. Dulu kita belajar komunikasi itu kan dari Johari Window, gitu. Tahu tuh semuanya. Gitu, ya. Know your vision, or life purpose. Ya, cepat saja, karena ini luar biasa. Karena kalau ngomong karir itu kan luar biasa, itu perjalanan kita sendiri. Karir is all about yours, and it's you. Gitu. Nggak semua. Know your vision and heart. Kan? Ini dari Donald Johar. Teman-teman nanti mudah-mudahan teman dia bisa share. Yang jelas saya meyakini bahwa semua yang kita kerjakan saat ini pada akhirnya nanti akan menemu yang namanya ikigai-nya. Ini kan ikigai, life purpose gitu. Anda gimana gitu kan memadukan ini semua gitu, biar balance. Karena pasca kampus itu it's all about your life. Gitu. Tidak hanya tentang pekerjaan, all life. Gitu. Relationship kamu, your love, gitu, your passion, profession, vocation, and mission.
Ya nanti ketemu sendiri tuh, nanti di Ikigai. Kalau saat ini belum ketemu, ya nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dipaksakan untuk ketemu. Ya ini kayak jodoh gitu. Yang dipaksakan itu jalan sendiri akan ketemunya. Ini yang jelas, teman-teman adik-adikku sekalian. Pak Pipit, ini saya masih ada 4-5 slide lagi nih. Gimana dong? Lanjut nggak ini? Sorry. Halo? Oke, saya lanjut ya. Build up yourself in capacity, mind, heart, and hand. Dan tahu kan perjalanan kebutuhan kita itu di ini kan piramida Maslow, gitu kan? Tahu kan? Jadi kalau mahasiswa itu self actualization paling tinggi tuh, ya? Pengen eksis di mana-mana, belum sibuk dengan physiological needs. Ada beberapa kalau yang tidak disupport finansial yang baik gitu kan, safety needs itu masih berkutat di sini. Nah pasca kampus itu Anda akan mulai dari bawah lagi, dari bawah sampai. So dari semua itu ya kita harus punya humble dalam menjalani karir itu. Jadi ya kalau ada yang direktur atau segala macam, is just a position. Your career is about all you, gitu ya. Tentang bagaimana perjalanan Anda, perkembangan Anda, pertumbuhan Anda, hidup Anda. That's the career. Kalau masih ada yang menjalani pekerjaannya tapi kemudian, gitu kan, ya saya kira itu harus dilihat lagi gimana. Gitu. Okay, so it's the last things my 40 years old self would thank me. Tetap aja gitu. Kalau kita lihat di future nanti 40 tahun yang akan datang, diri saya sendiri akan berterima kasih kepada saya bahwa hari ini saya sudah pelajari tentang funding my life purpose, financial literacy. I do this, gitu ya, dan I really do. Gitu. Dan saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya merasakan passive income gitu di usia yang relatif muda seperti ini. Jadi nggak sibuk aja nyari kerjaan gitu ya. Kita biarkan aja aset kita yang bekerja, jangan kita yang bekerja luar biasa. Dan itu sudah terjadi. Doakan mudah-mudahan bisa terus ya. Mohon doanya. Self-funding life skills. Ini yang saya harus sebut. Finding life partner. Nah ini memang masih belum, tapi kalau life partner personal ya, kalau mau membina sesuatu itu ya, tapi life partner yang jelas itu ya true friends. Learning with more members. So hidup adalah tentang serangkaian keputusan. Apa yang Anda putuskan, apapun keputusan Anda tentang hidup, tentang karir, pastikan Anda sudah benar-benar paham akan konsekuensi sebuah keputusan. Fauzi, terima kasih. Mohon maaf jika cukup panjang gitu ya. Karena ini seru sekali kalau bahas karir. Kayak kemarin di Badi Karir itu bisa 2 jam, 3 jam kami di online. Gitu. Karena banyak curhatnya, banyak sharingnya juga, banyak sesuatu yang kami obrolkan. Gitu. Terima kasih, and see you in the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Pipit. Halo. Semuanya masih on. Ada sayang sekali ya. Sorry. Masih, Kak. Oke. Saya stop sharing ya. Good. Sorry Dani, menambah waktunya. Tes, halo. Sorry, Kak, mohon maaf, ini aku ganti device karena device aku agak bermasalah tadi. Oke, suara aku terdengar kan ya? Halo? Terdengar. Terdengar ya, Kak? Oke. Bentar. Sorry ya, ini nambah waktunya teman-teman ini. Dari 70 sudah berkurang ke 60. Mudah-mudahan Anda yang bertahan adalah Anda talent, the next future talent. Oke, thank you Kak Fauzi, luar biasa. I'm sorry, bentar. Maaf ya teman-teman, aku agak ngatur device dulu nih Kak, karena lagi ada bermasalah ternyata. Oke, tes. Sudah bisa ya Kak? Sudah. Jelas kok. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzi, luar biasa tadi ya. Jadi yang aku lihat Kak Fauzi ini memang melihat dunia dulu nih teman-teman. Sebelum diri kita juga harus melihat dunia dulu. Karena apapun yang akan merubah atau akan kita lakukan dalam diri kita tidak terlepas dari
yang ada atau kondisi dunia ini begitu ya Kak Fauzi. Tadi Kak Fauzi juga memperlihatkan kepada kita perekonomian dunia kita, terus juga tentang bagaimana tantangan-tantangan kita ya. Bahkan tantangan-tantangan yang diramal saat ini ternyata sudah diramal di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Jadi hari ini sudah diramal sebelum-sebelumnya oleh para researcher. Iya betul. Oke, Kak Fauzi, ini aku sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat Slido. Mohon maaf nggak bisa ditampilkan ya karena komputer. Oke, nggak apa-apa. Nanti aku bacain aja ya Kak. Nanti Kak Dani juga kasih share opinion ya kalau misalnya ini. Baik, teman-teman kalau misalnya punya waktu yang lebih juga discussion aja, gitu. Open your face gitu ya, sehingga kita bisa lebih intim. Oke Kak, siap. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Anonymous nih Kak. Dari 4 tipe pertanyaan pada konsep Ikigai, yang mana yang menurut Abang harus diprioritaskan? Karena tadi Kak Fauzi memang menyinggung Ikigai ya dari awal hingga akhir gitu. Silahkan. Kalau ya dari semua itu ya 4-4-nya harus mulai kita cari sama-sama dalam waktu bersamaan. Gitu. What your passion? Gitu. Kalau passion kan berbicara bagaimana kita semuanya untuk paham kita itu minatnya di mana gitu kan. Kita senangnya di mana gitu kan. Apa yang Anda cintai, love gitu kan. Your love, your passion gitu ya. Profession gitu ya. Profession ini kan apa ya, pekerjaan yang bisa Anda lakukan dan Anda dibayar tentang itu. Simpel aja gitu kan. Kalau anak gizi apa deh? Kita punya keilmuannya, yang dibayar apanya? Gitu. Itu profession. Passionnya gimana? Menemukan passionnya itu gimana ya? Anda harus banyak berinteraksi dengan your soul, gitu, jiwa Anda gitu. Ini kalau bahasa apa namanya solehnya, kalau orang Muslim kan bilangnya ini muhasabah gitu. Lebih banyak mengenang deep communication with your soul. Itu nyata loh teman-teman gitu. Anda butuh berdiam diri sejenak, berkata-kata dengan jiwa Anda gitu. Kan secara psikologi juga terjadi. Gitu kan. Ini saya memang niat nggak sih tentang ini? Jadi 4-4-nya dari mission, passion gitu kan, profession gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh secara dunia gitu kan, missionnya gitu kan, kita harus ketemu. Gitu. Apa yang Anda bisa lakukan untuk dunia? Kalau anak gizi, anak FEMA apa ya? Setidaknya Anda bisa lebih ekologis. Mental Anda ekologis thinking. Anda lebih bisa membedakan gitu, mana yang ekologikal, mana yang not. Gitu. Dan kalau kita orang anak FEMA, kalau anak gizi gimana? Ya, saya dari awal harus bisa dengan baik gitu kan, setidaknya mengajarkan diri saya sendiri dan keluarga saya untuk bisa paham tentang gizi itu seperti apa. Nah itu mission. Gitu. Jadi sebenarnya kita sudah menjalani itu semua, kita aja yang kadang-kadang nggak sadar tentang itu. Nah, ketika didefinisikan, what is my ikigai? Gitu. Ya pastikan apa reason for being. Gitu. Apa alasan Anda untuk jadi itu? Gitu. Jadi tanyakan aja diri Anda dengan 7 why gitu ya. Kenapa sih saya jadi mahasiswa gitu ya? Sampai 7 turunannya. Oh, karena di masa depan itu akan butuh ini. Tanyain lagi, kenapa butuh itu? Gitu. Sampai 7 kali, sampai ada why road case-nya dapat. Gitu. Oh, ternyata ini loh alasan saya kenapa hidup. Gitu. That's it. Jadi memang ini akan seiring berjalan gitu teman-teman sekalian. Kita kan bisa dengan gampang mendapatkan ikigai itu. Gitu kan. Beyond your expectation gitu kan, kita bisa mengetahuinya dengan cepat gitu. For your information, saya aja baru menemunya itu ketika ya usia-usia berkarir menjalani hidup, gontok-gontokan dengan hidup, bagaimana ngerasain jatuh bangunnya itu terjadi ketika di usia matang kita. Bahkan kalau dikisahkan, kalau orang Islam kan Rasulullah aja diangkat sebagai nabi itu di usia 40 tahun. Kematangan seseorang gitu untuk menghadapi luar biasa gitu ya. Nah kita gitu berharap 20 tahun gitu ya. Ya kayaknya masih anak yang kemarin sih gitu kan. Makanya kita jalanin aja dulu prosesnya. Life is journey. Jadi kayak tadi misalnya Kak Dani, proposal pertama untuk perusahaan itu ternyata nggak bisa. Tuhan berkehendak lain. Dani, kamu harus 100 proposal dulu, baru masuk your first job, gitu.
itu satu proses, teman-teman sekalian. Dan itulah yang membentuk kita sekarang, termasuk saya gitu. Itulah yang terbentuk ya. Misalnya gitu ya. Ada yang bilang gitu. Jadi luar biasa, kita Kak Dani itu bisa kita jadi hikmah tersendiri itu gitu ya. Jadi Kak Dani punya capacity great perjuangan yang luar biasa. Dan nggak semua orang bisa menjalani itu. Gitu. Jadi setiap kita itu punya ceritanya masing-masing. You have your uniqueness. Find it earlier is better. Kalau Nabi aja 40 tahun gitu kan, kita mengambil kisahnya itu ya kita punya life purpose ya kita jalanin aja dulu gitu ya. Tapi prosesnya kan harus terjadi. Dari kalau di orang Islam kan bilangnya gini, kalau dari usia 6 bulannya beliau itu sedang merasakan fase-fase yang luar biasa. Sampai matangnya beliau itu di 40 tahun baru dikasih misi. Gitu kan? Misi untuk ngajarin Islam ke seluruh dunia gitu. Ya Anda gitu, kita baru hidup 20 tahun itu udah merengek-rengek tentang dunia gitu. Tapi ya inilah itu kenyataan yang harus kita hadapi bersama, dan itu butuh persiapan dan proses yang panjang gitu. So enjoy your process, you will find your ikigai in the right time. Wow, luar biasa. Ya, itu ya teman-teman, enjoy your process, bisa tuh jadiin quote hari ini ya. Terima kasih Kak Fauzi, luar biasa. Mungkin itu ya Kak untuk sesi diskusi kita. Yes, never mind. Ya, teman-teman kalau misalkan kan Kak Fauzi ini luar biasa banyak ilmunya ya. Tadi juga slide-nya masih belum selesai. Jadi kalau teman-teman masih mau menimba ilmu dengan Kak Fauzi, bisa lewat Instagram ya Kak Fauzi ya? Boleh. Nah, itu nanti saya share materinya juga. Kalau kontak via WA juga boleh. Oh iya, boleh banget Kak. Iya, nanti kita share di grup peserta ya Kak Fauzi ya materinya nanti. Oke, terima kasih Kak Fauzi, juga Kak Ardani yang luar biasa dari tadi sudah menemani kita, ya sudah sharing. Mungkin itu saja untuk sesi talk show atau roadshow kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada dua pembicara kita dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif hingga saat ini ya mendengarkan, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Mungkin langsung saja aku serahkan dulu kepada MC kita. Bu MC sudah hadir ya di sini. Baik, silakan kepada Novi sebagai MC saya kembalikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nih kakak moderator yang cantik ya. Terima kasih banyak sudah menemani kakak-kakak yang mengisi jadi pembicara hari ini juga dan menemani sesi diskusi kita pada hari ini nih. Dan kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara dan para moderator yang sudah memandu jalannya acara dengan baik nih malam hari ini. Banyak sekali kan insight-insight baru dan semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selanjutnya kegiatan berikutnya adalah penyerahan sertifikat nih yang akan diberikan dari pihak panitia kepada Kak Fauzi dan Kak Dani. Dan berikut sertifikatnya nih. Nah ini dia sertifikat untuk Kak Rahmat Ardani. Diterima ya kakak, semoga tidak nyesel nih datang-datang ke FEMA. Kapan-kapan sering main lagi ke sini. Dan selanjutnya... Dan ini ada sertifikat simbolis untuk Kak Fauzi juga. Semoga pemaparan yang sudah disampaikan oleh para pembicara tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan para pembicara juga nggak nyesal-nyesal datang ke FEMA. Oke, nah teman-teman kita udah masuk nih di penghujung acara kali ini. Kami ingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan oleh pihak panitia di room chat ya. Jangan lupa presensi teman-teman. Dan sebelum kita tutup acara kita pada malam ini, kita abadikan dulu nih momen kebersamaan kita melalui sesi dokumentasi. Jadi kepada teman-teman, silahkan mengaktifkan fitur kameranya dan siapkan pose terbaiknya yang cantik, yang ganteng, yang belum siap-siap silahkan siap-siap karena kita akan foto bareng-bareng. Dan untuk panitia silahkan kepada panitia yang bertugas untuk mengambil alih sesi dokumentasi. Baik, izin memandu sesi dokumentasi ya teman-teman.
Jadi di sini ada 3 slide. Mungkin ditunggu dulu dari teman-teman yang masih ingin on kameranya. Disiapkan pose terbaiknya dari teman-teman. Oke, kira-kira masih ada lagi yang mau mengaktifkan fitur kameranya untuk kenang-kenangan kita foto bersama dengan narasumber hebat kita pada malam hari ini. Oke, sepertinya hanya tidak ada lagi ya. Oke. Saya Langsung udah aja. kirim. Di slide pertama, ini semuanya di slide pertama sih. Jadi siapkan gaya terbaik dari teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. By the way, saya udah share materi saya ya. Untuk foto. Jadi teman-teman feel free to connect. Iya, Kak. Bagaimana, Kak? Saya udah share materi saya. Teman-teman bisa baik. Baik, Kak. Bisa menjadi awal silaturahim. Ke depan saya dengan CDI IPB juga akan